Tiongkok telah menjadi salah satu kreditor terbesar di dunia, memberikan pinjaman besar kepada banyak negara, terutama melalui proyek-proyek infrastruktur dalam skema Belt and Road Initiative, BRI. Banyak negara berkembang memanfaatkan pinjaman ini untuk membangun jalan, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas penting lainnya. Namun tingginya utang kepada Tiongkok juga memunculkan tantangan. Beberapa negara mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman mereka, yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dan bahkan risiko pengambil alihan aset strategis. Dalam pembahasan di video ini, kita akan melihat negara-negara dengan utang terbesar kepada Tiongkok, alasan mereka berutang, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan. Apakah Indonesia termasuk dalam daftar ini? Mari kita simak lebih lanjut. Yang pertama adalah Pakistan. Pakistan adalah salah satu negara dengan utang terbesar kepada Tiongkok, terutama karena keterlibatannya dalam proyek China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, bagian dari Belt and Road Initiative, BRI. Proyek ini mencakup pembangunan jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya yang bertujuan meningkatkan konektivitas antara Pakistan dan Tiongkok. Hingga beberapa tahun terakhir, utang Pakistan kepada Tiongkok diperkirakan mencapai 26,6 miliar, menjadikannya salah satu penerima pinjaman terbesar dari Beijing. Namun, tingginya utang ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketergantungan ekonomi Pakistan dan risiko gagal bayar, terutama karena krisis keuangan yang sering melanda negara tersebut. Yang kedua adalah Angola. Angola adalah salah satu negara dengan utang terbesar kepada Tiongkok, terutama karena pinjaman besar yang digunakan untuk membangun kembali infrastruktur setelah bertahun-tahun dilanda perang saudara. Sebagian besar utang Angola berasal dari pinjaman untuk proyek jalan, jembatan, bendungan, serta sektor energi dan minyak. Hingga beberapa tahun terakhir, utang Angola kepada Tiongkok diperkirakan mencapai 21 miliar, menjadikannya salah satu penerima pinjaman terbesar dari Beijing. Untuk membayar kembali utangnya, Angola seringkali menggunakan minyak sebagai jaminan, yang membuat ekonominya sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak global. Pada urutan ketiga adalah Sri Lanka. Sri Lanka adalah salah satu negara dengan utang terbesar kepada Tiongkok, terutama karena proyek infrastruktur besar yang didanai melalui Belt and Road Initiative, BRI. Salah satu proyek paling terkenal adalah Pelabuhan Hambantota, yang akhirnya disewakan ke Tiongkok selama 99 tahun setelah Sri Lanka mengalami kesulitan membayar utangnya. Hingga beberapa tahun terakhir, utang Sri Lanka kepada Tiongkok diperkirakan mencapai 8,9 miliar. Krisis ekonomi yang melanda negara ini, termasuk inflasi tinggi dan cadangan devisa yang menipis, semakin memperburuk situasi utang mereka. Banyak yang menilai bahwa ketergantungan pada pinjaman Tiongkok telah menjadi salah satu faktor yang memperparah krisis ekonomi Sri Lanka. Negara urutan keempat adalah Ethiopia. Ethiopia adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki utang besar kepada Tiongkok. Pinjaman ini sebagian besar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan proyek energi yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas di negara tersebut. Salah satu proyek terbesar adalah kereta api cepat Addis Ababa Djibouti yang didanai oleh pinjaman dari Tiongkok. Hingga beberapa tahun terakhir, utang Ethiopia kepada Tiongkok diperkirakan mencapai sekitar 6,8 miliar, menjadikannya salah satu negara dengan pinjaman terbesar dari Beijing di kawasan Afrika. Meskipun investasi ini dapat mendukung pembangunan, utang yang besar juga meningkatkan risiko ketergantungan ekonomi dan potensi kesulitan dalam pembayaran utang. Negara dengan urutan kelima adalah Kenya.
Kenya adalah salah satu negara di Afrika yang memiliki utang besar kepada Tiongkok. Pinjaman tersebut sebagian besar digunakan untuk proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan Standard Gauge Railway, SGR, yang menghubungkan ibu kota Nairobi dengan pelabuhan Mombasa. Hingga beberapa tahun terakhir, utang Kenya kepada Tiongkok mencapai sekitar 6,7 miliar, menjadikannya salah satu negara dengan pinjaman terbesar dari Beijing. Namun, utang ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketergantungan ekonomi dan potensi pengambil alihan aset jika Kenya mengalami kesulitan membayar cicilan utangnya. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Indonesia sendiri memiliki utang yang cukup besar kepada Tiongkok, meskipun tidak termasuk dalam 5 negara dengan utang terbesar. Berdasarkan data terbaru, utang Indonesia kepada Tiongkok diperkirakan mencapai sekitar 21,163 miliar pada tahun 2023. Pada tahun 2023, sebagian besar utang ini terkait dengan proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai melalui pinjaman dari Tiongkok. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam 5 negara dengan utang terbesar kepada Tiongkok, utang tersebut tetap menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan infrastruktur Indonesia. Hal ini memunculkan perdebatan tentang manfaat jangka panjang dan potensi risiko utang bagi perekonomian Indonesia. Apakah kamu merasa Indonesia harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan utang luar negeri? Ataukah ini langkah yang perlu untuk mendukung pembangunan? Pada akhirnya, ketergantungan suatu negara terhadap utang dari Tiongkok membawa dampak yang beragam. Di satu sisi, proyek infrastruktur besar bisa berkembang pesat, membuka peluang ekonomi baru. Namun, di sisi lain, risiko jebakan utang mengintai, mengancam kedaulatan ekonomi dan politik. Keputusan untuk berutang bukan hanya soal angka, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kemandirian. Apakah negara-negara ini akan mampu memanfaatkan pinjaman dengan bijak, atau justru terperangkap dalam ketergantungan yang sulit dilepaskan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Pengetahuan Populer untuk dapatkan notifikasi video lainnya.